Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله رب العالمين الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam surah Ibrahim ayat 7, surah Al-Anfal ayat 46, dan surah Al-Hasyr ayat 18. Mudah-mudahan kita yang hafiz Al-Quran terbayang letak ayat tersebut dalam mushaf Al-Quran. Allah memberikan tuntunan kepada kita. Kita hayati sejenak tuntunan Allah tersebut. Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepadamu, jika kamu pandai mensyukuri nikmat-nikmatku, pasti akan aku tambah. Akan tetapi jika kamu kufur nikmat, kamu pergunakan nikmat kepada murka Allah, awas, siksaanku amat pedihnya.
taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kamu berpecah belah. Jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu sama sekali. Sabarlah. Tabahkan hatimu, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, bertakwalah kamu benar-benar kepada Allah. Dan hendaklah masing-masingmu merenungkan apa amal kamu yang paling berkesan pada dirimu masing-masing sampai detik ini, untuk bekal hari esokmu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Maha memberitahu apa-apa saja yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kita selalu bersyukur, memuji kepada yang paling berhak menerimanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi hayat kita masih di kandung badan, marilah kita berusaha semampunya mengisi detik-detik hidup kita ini kepada yang diredai oleh yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang ngasih kita rezeki, yang tahu dengan rahasia kita masing-masing. Allah yang Maha Kuasa. Hadirin yang berbahagia, arahan dari pencerahan rohani kita khutbah kali ini ialah bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga akidah kita, keimanan kita, keyakinan kita. Kita jaga ibadah kita, syariah kita, dan kita pertahankan kepribadian kita, etika, moral, susila dan akhlak. Kita berusaha semampunya untuk menambah ilmu kita, ilmu yang berhubungan dengan duniawi dan ukhrawi, intak dan iptex, iman, takwa, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dan kita rajin mengevaluasi diri yang dalam bahasa agama kita disebut muhasabah. Semuanya itu, hadirin yang terhormat, adalah untuk mewujudkan keberuntungan, kebahagiaan di hari esok. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Mungkin hal itu bisa menjadi bahagian dari bahan evaluasi kita, optimis kita, positif isinya, menggembirakan. Ada beberapa hal. Di samping ada juga beberapa masalah yang prihatin kita, meresahkan kita, menyedihkan kita, yang mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita bersama-sama untuk bahan muhasabah kita juga. Hadirin yang berbahagia, beberapa masalah yang mungkin positif bagi kita, menyenangkan hati kita, gembira kita mendengarkannya, antara lain kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi Indonesia yang mayoritas muslim,
Kualitas umat Islamnya terbesar dalam satu negara di dunia. 257 juta lebih. 257 juta lebih. Muslim Indonesia. Kuantitasnya, jumlahnya. Mari kita renungkan sejenak, gembira, menggema besar jumlah tersebut. Tapi kita berharap tidak hanya sekadar jumlah terbesar. Jarang orang yang terbesar begitu. Kumpul seluruh Timur Tengah sana, belum sejumlah itu. Kita bangga. Mari kualitasnya kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Jangan hanya sekadar jumlah besar, tapi kualitasnya menyedihkan sekali. Kita banyak orang Islam yang tidak begitu paham dengan ajaran agama kita, Islam sendiri. Banyak kita yang pintar membaca Al-Quran, tapi akhlaknya bertentangan dengan kandungan Al-Quran. Banyak orang tuanya yang mengajak, menyuruh, memerintahkan anaknya supaya bisa baca Quran, tapi ayah dan mamanya tak mencontohkan baca Quran yang baik di depan anaknya. Menyedihkan. Rasulullah SAW telah membayangkan kondisi umatnya di akhir zaman kayak sekarang ini. Yushikul umam an tatada'a alaikum kama tatada'al akalah ala qas'atiha. Akan datang suatu masa yang mana pada masa itu nanti, hai umatku, kamu akan mudah diperebut-rebutkan oleh orang lain, diatur oleh orang lain, diobrak-abrik oleh orang lain. Tidak punya daya tahan diri, tidak ada sifat istiqamah, berpendirian dalam hati kita. Faqala qail min qillati nahnu yawma idh ya Rasulullah. Ada sahabat yang mendesak Rasulullah di saat itu. Apakah jumlah lantaran kami sedikit nanti jumlahnya ya Rasulullah? Kok segampang itu diatur orang? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bal antum yawma idzin kasirun walakinnakum wusa' ka wusa'is sail. Jumlah kamu nanti bukan sedikit, besar, mayoritas, tapi kualitasmu, derajatmu, martabatmu seperti air buih yang terapung-apung di atas air bah. Lari ke sana, lari ke sini, dioper sana, dioper ke sini. Ya Allah, sedih kita. Dilanjutkan oleh Rasulullah, wala yanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah minkum. Lantaran sudah tercabut pula rasa segan, rasa takut musuh-musuhmu terhadap kamu. Tidak ada segannya orang lagi sama kita. Mungkin oleh karena ulah kita juga. Wala yaqzifanna fi qulubikumul wahna. Tambah lagi, sudah tertanam pula di hatimu masing-masing, hai umatku. Apa yang tertanam? Al-wahan. Al-wahan, rasa lemah jiwa. Lemah jiwa macam mana ya Rasulullah? Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebih-lebihan kepada dunia dan takut yang berlebih-lebihan kepada mati. Candu kepada kesenangan tapi takut resiko. Mau berjuang tapi tak mau berkorban. Ini penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau suasana ini sudah terjadi, kata Rasulullah, yarfa'ullahu arba'ata asya. Allah akan singkirkan 4 hal, akan buang 4 hal. Tidak jadi kita peroleh. Apa yang 4 hal itu, hadirin yang terhormat? Yarfa'ullahul barakah minal ar. Allah singkirkan keberkahan dari muka bumi. Ilmu tinggi tapi tak berkah. Harta banyak tapi tak terasa nikmatnya. Ini tidak berkah. Sesuatu benda yang indah sampai sama kita tidak nikmat memakainya, itu tidak berkah. Allah ya Rabbi. Yarfa'ullahu rahmata minal qulub. Allah singkirkan sifat kasih sayang dalam hati.
Kita bersatu tapi hatinya tidak bersatu. Di depan indah-indah ngomongnya, di belakang sangat-sangat menyedihkan ngomongnya. Silaturahmi tumpul, persatuan susah mencapainya. Allah, ini suasana kalau yang tadi terjadi. Yang ketiga, yarfa'ullahu al-'adla minal hukam. Allah singkirkan sifat adil dari pemimpin-pemimpin. Kita ingin diayomi oleh beliau, tapi beliau yang menjatuhkan suasana indah di tengah bermasyarakat. Allah. Yang keempat, yarfa'ullahu al-haya minan nisa. Allah singkirkan sifat malu dari kaum wanita. Syahdu kampung kita kena indah kaum wanitanya. Akan hancur kampung kita, negeri kita, kalau wanitanya tidak baik-baik. Ini suasana yang harus kita pikirkan, yang harus kita carikan solusinya bersama-sama. Hidup di akhir zaman banyak tantangan. Hadirin yang berbahagia, suasana pertama indahnya itu menggema nama besar umat Islam terbesar Indonesia. Kita umat Islam Indonesia, kualitasnya bagaimana? Jawab di hati masing-masing sudah ada. Yang kedua, negara tercinta kita Indonesia yang penduduknya beraneka ragam agama. Sehingga dengan beraneka ragam agama, istilah hari-hari rayanya pun bermacam-macam. Ada hari raya Nyepi bagi umat Hindu, ada hari raya Waisak bagi umat Buddha, ada hari raya Natal bagi umat Kristiani, dan ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bagi kaum muslimin. Dua di antara yang 5. Namun hai orang Islam, menurut kajian Islam, bagi orang Islam bukan 2 hari raya itu saja yang akan diperolehnya, dirasakannya, dinikmatinya. Lil mu'min khamsatu a'yad. Bagi orang mukmin itu ada 5 hari raya. Salah satu di antara yang 5 yang mungkin disampaikan kesempatan terbatas ini, kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dzambun. Setiap hari yang dilewati oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin, dan pada hari itu dia tidak melakukan dosa, itu hari raya bagi dia. Allah, bisakah kita mewujudkan suasana itu? Umur sudah 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 30 tahun, satu hari saja tidak berbuat dosa, besar, kecil, disengaja, tak disengaja, alhamdulillah, bagus, hari raya bagi dia. Dosa ini yang mengundang musibah. Hati-hati kita, bagaimana dosa kita, bagaimana pahala yang indah dari Allah yang kita rasakan. Adakan muhasabah. Di tengah-tengah beraneka ragam istilah hari raya tadi, salah satu resep utama ajaran Islam ialah prinsip tasamuh untuk menghadapinya. Tasamuh artinya toleransi. Jangan salah pasang kita bertoleransi, jangan salah amal kita bertoleransi. Toleransi salah satu ajaran Islam sebagai hidayah petunjuk dari Allah untuk menghadapi kita berhubungan dengan umat-umat lain. Toleransi dalam Islam membiarkan umat lain beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Bukan kita terlibat langsung pula ikut kegiatan agama mereka. Bukan kita menyerupai kegiatan-kegiatan ibadah mereka. Kita sudah yakin tuntunan utama lakum dinukum waliyadin. Jangan menyerupai mereka, ikut ciri-ciri khas mereka. Rasulullah pun sudah menegaskan,
Orang yang menyerupai suatu kaum, suatu golongan, berarti orang itu termasuk golongan dan kaum itu sendiri. Oleh karena itu mari kita berhati-hati menjaga akidah kita, syariah kita, ibadah kita, dan kepribadian kita. Hablum minallah dibaguskan, hablum minan nas dipelihara baik-baik. Kegiatan agama lain, apakah itu Natalan, apakah itu Nyepi, apakah itu Waisak, apakah itu memperingati tahun baru Miladiah, apakah itu Valentine Day, semuanya tidak ajaran Islam. Oleh karena itu hati-hati kita menghadapi suasana kegiatan itu. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, ini suasana yang mungkin positif kita angkat, tapi negatifnya kalau tidak hati-hati kita akan melanda kita di akhir zaman ini. Oleh karena itu ada juga beberapa hal yang memprihatinkan kita pada kondisi sekarang ini. Pertama, peringatan Natal. Kita akan mendengarkan juga istilahnya akan digemarkan oleh beliau-beliau itu, sebutannya Maulid Nabi Isa alaihi salam. Maulid Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa 25 Desember, apa benar Isa lahir itu? Allah, panjang ceritanya. Itu yang lahir dewa matahari, yang tak mungkin kesempatan ini kita buka sejarahnya. Syirik kita memperingatinya. Hadirin, tambah lagi suasana-suasana yang membuat juga kita prihatin. Baca Quran, bacaan Al-Quran sekarang ini, selawat badar sekarang ini, azan sekarang ini, walaupun teksnya dirubah dikit-dikit, tidak di musala, di masjid saja yang bergema suasana itu, tapi di gereja juga sudah bergema. Sedih kita, sedih kita. Hati-hati kita, akidah kita, ibadah kita, kepribadian kita. Hadirin, apa yang dihembuskan juga oleh satu kelompok yang disebut dengan JIL, Jaringan Islam Liberal, fattabi'u millata Ibrahim Hanifah, millah Ibrahim, ad-din wahid wasyara'i' mukhtalifah. Agama itu satu, syariatnya berbeda-beda. Dari teks ini muncul suatu ungkapan yang meresahkan kita. Semua agama sama, tidak bisa sama. Semua agama tidak sama. Kita yakin inna dina indallahil Islam. Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna Islam. Allah reda Islam menjadi agama kita. Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di akhirat, dia termasuk merugi. Allah. Dan yang paling memprihatinkan, sampai pun khatib sendiri menyaksikan tadi pagi, bacaan Al-Quran itu syiarnya terletak pada tilawahnya, bacaannya. Sekarang Al-Quran ditilawahkan, dilagukan dengan lantunan lagu Nusantara, melanggar luhun Arab. Iqra'ul Quran bil luhunil Arab. Baca Quran itu dengan lahan Arab, bawaan Arab, lagu Arab, Quran berbahasa Arab. Dan sudah dicontohkan bacaannya oleh sahabat-sahabat Nabi terkemuka, dan Nabi reda, sayang dengan bacaan itu. Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibnu Mas'ud, Allah mencontohkan. Khatib mengamati bacaannya itu. Kalau sudah Al-Quran dibaca dengan bukan luhun Arab, dengan lagu Nusantara umpamanya, matnya terlanggar, panjang pendeknya terlanggar, wakaf ibtidaknya terlanggar,
dan tawallud fil huruf. Hurufnya tidak sempurna. Dibaca ya itu tawallud, berdosa, lahan jali. Ini suasana yang harus kita muhasabah. Usaha kita ke depan, mantapkan akidah kita, ibadah kita, kepribadian kita, tambah ilmu keislaman kita, tambah ilmu Al-Quran kita. Orang-orang orientalis itu, dia mempelajari Islam, hafiz dia, hadis dihafalnya, tapi untuk menghancurkan Islam. Oleh karena itu, hadirin yang terhormat, marilah kita bersama-sama menjaga akidah kita, syariah kita, ibadah kita, ilmu kita tingkatkan, kekompakan kita jaga, kita tahu strategi lawan menghadapi kita. Itu modal menghadapi masa depan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tahun-tahun yang akan datang jauh lebih cerah kita dari ini. Peliharalah 5 hal ruhnya. Kata Nabi, ruh itu kalau jasad saja tidak ada ruh, bahaya. Apa yang ruhnya itu? Ruhul ummah al-ulama. Ruhnya umat ini ulama. Hati-hati kita bersyukur ada ulama. Ulama yang menjadi panutan. Itu yang kita harapkan. Ruhul daulah al-umara. Ruhnya negara ini pemimpin. Pemimpin. Ruhul qaryah al-masjid. Ruhnya negeri ini, kampung ini, kompleks di mana kita tinggal, ruhnya masjid. Bagaimana masjidnya? Syiarnya, riayahnya, idarahnya, imarahnya, inilah masjid. Indonesia terkenal masjidnya, malah terhormat tadi. Alhamdulillah, kita makmurkan. Kita pelihara idarahnya, manajemennya, riayahnya, pemeliharaannya, dan penting kualitas jamaahnya. Ruhul qaryah al-masjid, ruhul bait al-ibadah. Ruhnya rumah tangga ibadah, dan ruhnya ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi renungan kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن العزيز وبقوله يهتدي المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله